Bab 44. Vino dan Naura sampai di tempat tujuannya. Melihat dekorasi serta kemegahan dari acara tersebut membuat Naura ragu untuk masuk. "Rah," ucap Vino lembut menyadarkan Naura dari lamunannya. Iya kak," jawab Naura gugup. "Kenapa bengong? Ayo masuk," ucap Vino. "Kak, kakak gak malu bawa Naura ke pesta besar seperti ini?" tanya Naura dengan wajah menunduk. Vino mengangkat dagu Naura agar menatapnya. "Rah, kenapa aku harus malu? Aku malah sangat bangga bisa membawa pasangan secantik dirimu, Rah," ucap Vino lembut lalu mengusap kedua pipi Naura. Naura tersenyum dengan wajah yang sudah bersemu merah mendengar ucapan dan perlakuan lembut Vino. Lagi-lagi hati Vino berdesir dan detak jantungnya seperti sedang menari-nari saat melihat senyum di wajah Naura. "Siap masuk ke dalam, ratuku?" ucap Vino menggoda Naura sambil mengulurkan tangannya. "Siap, rajaku," balas Naura menggoda Vino dan menyambut tangan Vino. Saat Naura dan Vino masuk ke tempat acara pesta tersebut, hampir semua pasang mata melihat kagum ke arah mereka. Tak terkecuali sepasang mata dengan sorot mata membunuh yang memang sudah melihat dan memperhatikan pasangan ini sedari tadi. "Wah, cantik sekali wanita itu. Laki-lakinya juga tampan sekali. Sungguh pasangan yang serasi." Begitulah kiranya ucapan orang-orang yang melihat Naura dan Vino. "Sial, kenapa wanita itu bisa berada di sini?" gumam seorang wanita merasa kesal melihat kehadiran Naura. Vino yang merasa terganggu dengan tatapan kagum dari pria-pria di sini saat melihat Naura langsung melepaskan gandengan tangannya dari Naura lalu merangkul erat pinggang Naura agar semakin menempel kepadanya, seolah mengatakan kepada semua orang bahwa Naura adalah miliknya. Naura semakin merasa melayang mendapat perlakuan manis Vino. "Ya Tuhan, rasanya aku ingin terbang saking bahagianya. Aku semakin menyukaimu, Kak," gumam Naura menatap Vino lembut sambil tersenyum. "Rah, tolong kondisikan senyummu itu. Jangan melihatku seperti itu. Kau membuatku ingin sekali memeluk dan mencium bibir cantikmu itu." Batin Vino membalas tatapan Naura namun tetap berusaha tenang mengendalikan hasrat menggebu di dalam dirinya. "Wah, lihatlah pasangan itu sangat mesra. Aku sangat iri dengan mereka," ucap seorang wanita yang berdiri tepat di depan seorang pria yang sedari tadi sudah mengepalkan kedua tangannya. Melihat kemesraan yang diperlihatkan Naura dan Vino, pria tersebut tak lain tak bukan adalah Sean Alexander. Sean merasa darahnya mendidih melihat Vino memeluk pinggang Naura, bahkan terlihat sangat mesra dengan Naura. Rasa rindu yang selama ini dipendamnya seakan meluap ingin dilepaskan. Rasanya Sean sangat ingin memeluk Naura dan mengurung Naura di rumahnya dan hanya untuknya. "Kau hanya milikku dan akan selalu seperti itu, nah," gumam Sean. Dengan tetap bersikap tenang, Sean berjalan menghampiri Naura tanpa memperdulikan wajah kesal Jenny yang sedari tadi diacuhkan olehnya. "Apa kabar Tuan Alvino? Senang bisa bertemu dengan Anda," ucap Sean dari arah belakang mengagetkan Vino dan Naura yang sedang asik berbicara dengan salah satu tamu yang ada di sana. "Suara itu, aku mengenal suara itu. Kenapa aku harus bertemu dengan dia?" "Tenang, Rah, tenang. Kau tidak perlu hormat lagi kepadanya. Kau sudah tidak ada hubungan lagi dengannya. Ingatlah semua perlakuannya kepadamu," ucap Naura dalam hati lalu mengikut Vino memutar tubuhnya. Bab 45. Vino dan Naura memutar tubuhnya ke arah sumber suara yang menyapa Vino. "Tuan Sean, senang juga bisa bertemu dengan Anda. Kabar saya baik dan semakin baik berkat wanita yang ada di samping saya," jawab Vino panjang dengan ramah. "Brengsek," gumam Sean dalam hati. "Rah, kenalkan ini Tuan Sean Alexander," ucap Vino lembut pada Naura. Naura tersenyum lalu mengulurkan tangannya pada Sean. "Perkenalkan, saya Naura," ucap Naura tetap bersikap tenang. "Sean," ucap Sean dingin menahan amarahnya saat melihat sikap Naura yang bertingkah seolah-olah tidak mengenal dirinya. Sean menyambut uluran tangan Naura dan mengelus punggung tangan Naura dengan tersenyum menyeringai. Naura menarik cepat tangannya sebelum ada yang memperhatikan tingkah Sean. "Kak, aku kesana dulu ya," ucap Naura lembut berbisik kepada Vino. Naura lebih memilih menjauh untuk menghindari Sean. Naura merasa muak melihat tingkah Sean. "Anda begitu beruntung memiliki wanita seperti Nona Naura, Tuan Vino. Selain cantik, dia juga terlihat sangat lembut," ucap salah satu tamu undangan bernama Gio kepada Vino. "Anda benar Tuan Gio, saya pun merasa sangat beruntung,"
Jawab Vino kepada Gio, namun tatapannya tertuju pada Naura. Bukan miliknya, tapi milikku, batin Sean. Apa wanita itu kekasih Anda? Tanya Sean yang sedari tadi sangat penasaran akan status hubungan Naura dan Vino. Mungkin tidak ada yang menyadari bahwa sedari tadi Sean terus berusaha menahan emosinya yang sudah sangat memuncak. Saat ini belum, tapi sebentar lagi akan menjadi istri saya, jawab Vino yang semakin membuat darah Sean mendidih mendengarnya. Bermimpilah, tapi itu tidak akan pernah terjadi karena Nana adalah istriku dan akan selalu menjadi milikku, batin Sean. Sayang, ucap Jenny yang tiba-tiba datang memeluk lengan Sean. Anda tidak memperkenalkan kekasih Anda kepada kami, Tuan, ucap Gio. Sepertinya tidak perlu karena kalian pasti sudah mengenalnya, jawab Sean datar. Haha, Anda benar Tuan. Tidak mungkin orang-orang tidak mengenal model terkenal seperti Nyonya Jennifer ini, ucap Gio menggaruk kepalanya yang tidak gatal. Sean melepaskan tangan Jenny dari lengannya saat melihat Naura berjalan menuju ke arah toilet. Jenny yang merasa kesal berniat akan menyusul Sean, namun langkahnya terhenti karena dihadang beberapa orang yang ingin berfoto dengannya. Au, pekik Naura saat merasa tarikan yang keras pada pergelangan tangannya. Tolong lepaskan tangan saya, ucap Naura dingin saat melihat orang yang menarik tangannya adalah Sean, orang yang sangat tidak ingin ditemuinya. Nah, ucap Sean. Nama saya Naura, Tuan, jawab Naura sarkas. Nana adalah panggilan sayangku untukmu, ucap Sean lagi. Naura yang jengah melihat tingkah Sean memilih pergi daripada melayani sikap Sean. Namun langkahnya terhenti saat lagi-lagi Sean menahan tangannya. Aku merindukanmu, Nah, sangat merindukanmu, ucap Sean lembut dengan sorot mata dalam membuat Naura tersenyum sinis mendengarnya. Tuan Sean Alexander yang terhormat, antara saya dan Anda tidak ada hubungan apapun lagi. Jadi tolong hentikan tingkah aneh Anda. Sadarkah Anda dengan sikap Anda seperti ini, Anda telah menurunkan harga diri Anda sendiri? Bukankah Anda yang bilang bahwa tidak membutuhkan saya lagi? Lalu kenapa Anda bisa merindukan saya? Anda sangat lucu, Tuan. Apa Anda lupa dengan apa yang pernah Anda katakan dan yang saya katakan? Kalau Anda lupa, baiklah, akan saya ingatkan sekali lagi. Bukankah pernah saya katakan, jika suatu hari nanti kita bertemu lagi, tolong bersikaplah seolah-olah kita tidak saling mengenal, karena saya tidak mengenal Anda dan tidak ingin mengenal Anda. Jadi berhentilah mengusik saya, karena saya pun tidak akan mengganggu kehidupan Anda, ucap Naura tegas melepaskan tangannya dari genggaman Sean, lalu pergi meninggalkan Sean yang masih terdiam di tempat mendengar semua ucapan Naura. Suka atau tidak suka, mau atau tidak, kau harus dan tetap akan selalu menjadi milikku, Nah. Aku tidak akan menyerah untuk membawamu kembali padaku, batin Sean. Bab 46. Ya Tuhan, kenapa aku melihat kesungguhan dari setiap ucapannya tadi? Kenapa aku menjadi merasa bersalah padanya? Apa ucapanku terlalu kasar? Ah, sudahlah Rah, bahkan perlakuannya padamu lebih buruk dari ini. Sikapmu sudah sangat tepat. Untuk menghadapi pria seperti Sean, kau harus kuat. Karena kalau tidak kau akan semakin direndahkan olehnya. Ditambah lagi dia sudah mempunyai kekasih, jadi sudah sewajarnya kau menjauhinya, batin Naura berperang dengan pikirannya. Kak, apa kita sudah bisa pulang? Tanya Naura berbisik saat sudah berada di samping Vino. Kamu mau pulang, Rah? Tanya Vino yang dijawab anggukan kepala oleh Naura. Ya sudah, kita pamitan sama yang punya acara dulu ya, jawab Vino lagi menggandeng tangan Naura. Rah, ada masalah? Tanya Vino lembut kepada Naura saat merasa sedari tadi Naura terlihat sangat pendiam. Naura yang masih terus memikirkan sikap Sean padanya sama sekali tidak mendengarkan ucapan Vino. Hingga saat Vino mengerem mendadak, barulah Naura tersadar dari lamunannya. Maaf kalau aku mengagetkanmu, Ra, ucap Vino yang lagi-lagi hanya dijawab anggukan kepala oleh Naura. Vino menggenggam kedua tangan Naura lalu mengelusnya, mencoba memberikan kenyamanan untuk Naura. Kenapa? Apa ada masalah? Tanya Vino lembut masih dengan mengelus tangan Naura yang ada di genggamannya. Naura hanya menggeleng menjawab pertanyaan Vino, membuat Vino semakin yakin bahwa ada yang sedang Naura sembunyikan darinya. Rah, apa kau tidak nyaman bersamaku? Apa kau tidak percaya padaku? Tanya Vino memelas. Kak, tidak Kak. Aku sangat nyaman berada di dekatmu. Aku juga sangat percaya kepadamu, jawab Naura cepat.
Kalau kau percaya dan nyaman kepadaku, lalu kenapa kau tidak mau cerita? Tanya Vino lagi. Apa aku harus memberitahu Kak Vino semuanya? Tanya Naura dalam hati. Kak, aku pernah dekat dengan pria yang tadi ada di pesta. Jawab Naura dengan wajah menunduk. Apa pria yang bernama Sean? Tanya Vino yang dijawab iya oleh Naura. Berarti dugaanku benar, Ra. Ada hubungan antara kau dan Sean. Aku sudah curiga dari cara Sean menatapmu. Apa aku harus cepat bertindak agar tidak keduluan oleh Sean, Ra? Aku sangat yakin bahwa Sean masih menginginkanmu. Batin Vino. Ra, sebenarnya ada yang ingin aku katakan padamu. Mungkin waktunya sangat tidak tepat, namun aku tidak mau menunggu lagi. Maaf kalau ucapanku nanti akan membuat kecewa atau marah. Vino mengangkat dagu Naura membuat wajah Naura yang menunduk jadi menatapnya. Vino memantapkan hatinya untuk mengungkapkan rasa yang dimilikinya selama ini pada Naura. Ra, apa kau masih ingat kapan kita pertama kali bertemu? Tanya Vino. Saat pesta penyambutan kakak waktu kakak baru pulang dari luar negeri. Jawab Naura. Benar, Ra. Saat pertama kita bertemu, aku sudah menyukaimu. Aku menyukaimu pada pandangan pertama. Mengenalmu membuatku semakin hari semakin menyukaimu. Semua yang pernah kita lewati selalu menjadi kenangan yang indah buatku. Kau tidak pernah lepas dari pikiranku, Ra. Aku akui, aku menyukai sahabat adikku sendiri. Sebenarnya aku takut untuk memulainya, karena aku takut bahwa ini hanyalah obsesiku saja yang ingin memilikimu. Jadi selama ini aku coba untuk mengubur perasaanku padamu. Selama hampir 3 tahun ini, tahukah kau bahwa aku sangat merindukanmu? Ucap Vino. Ya Tuhan, jadi selama ini dia juga punya perasaan padaku. Terima kasih Tuhan, akhirnya cintaku tidak bertepuk sebelah tangan. Ibu, ayah, kakak sangat bahagia. Ucap Naura dalam hati dengan perasaan membuncah bahagia. Mendengar semua ucapan Vino membuat semua pikirannya yang sedari tadi tertuju pada Sean menghilang seketika. Ra, apa aku salah jika aku katakan bahwa aku mencintaimu? Apa kau mau menjadi kekasihku, Ra? Tanya Vino lagi dengan menatap mata Naura.